Jadi lekku, di video kali ini aku mau mentutorialkan cara menghilangkan asap putih dari knalpot lekku. Dan suara mesinnya pun kayak mesin jahit lekku, kasar suaranya. Oke lekku, langsung aja kita eksekusi ya kan. Pertama-tama kita buka dulu knalpotnya lekku ya kan, pakai kunci 10 ring pas. Dan yang belakang itu pakai 14 T lek. Kita tahan murnya lek pakai kunci 14 ring pas. Setelah bautnya terlepas semua, langsung aja lah kita lepas lah knalpotnya lek. Lanjut kita buka karburatornya lek. Dari intake-nya itu ya kan lek, pakai kunci L5. Karburatornya ini pun udah nggak normal juga lek. Gasnya mau tinggi aja lek dia, nggak bisa rendah gasnya lek. Kalau di setel boros mau dia lek rendah, kalau setel irit nggak mau dia lek. Oke, lanjut kita buka bagian tutup temengnya lek, pakai kunci T8 lek. Nah, atas bawah tuh ya kan, kita buka dua-duanya, kita tokok sedikit lek, baru kita congkel ya kan. Tengok tuh lek, hitam kali lek ya kan. Olinya pun ngerasa jarang ganti nih lek ya kan, makanya mesinnya pun kasar dia lek. Pernah kekeringan oli lah nih lek, makanya kayak gini dia lek ya kan. Oke lek, lanjut kita buka tutup klepnya lek, atas bawah ya kan. Pakai kunci 24 lek. Olinya tengok nih lek, hitam legam lek ya kan. Lanjut kita buka tutup lubang magnetnya lek, buat nahan baut magnetnya lek. Ditopkan dulu lek ya kan, baru dibuka baut noken asnya lek. Pakai kunci shock 17, sama baut magnetnya ditahan juga pakai kunci T17. Kita kendorkan setelan temengnya lek, biar temengnya kendor ya kan. Barulah kita buka gigi temengnya lek, pakai obeng. Setelah terlepas gigi temengnya lek, kita buka lah ya kan. Baut 8-nya itu ya kan, yang atas bawah pakai T8 ya kan. Baru kita buka mur tusuk satenya lek, pakai kunci shock 12. Kemudian kita buka juga baut tahanan noken asnya lek, biar nanti nggak susah-susah kita bukanya waktu di bawah dekselnya ya kan. Mur tusuk satenya nih lumayan keras lek, orang sebelumnya nih kurasa ngencenginya kenyang lek, jadi keras kali lek. Lanjutlah kita kendorkan aja pakai tangan lek murnya ya kan lek. Ya setelah terlepas semua murnya lek, langsung aja kita tarik lek dekselnya ya kan. Lanjut kita buka bloknya lek, agak keras bloknya nih lek, congkel aja nggak apa-apa lek. Udah langsung keluarkan aja lek ya kan. Tarik itu lidah tensionernya, kita buka juga lek, biar enak kita mengeluarkan bloknya lek. Lanjut kita buka pin pistonnya lek ya kan, pakai tang buaya lek. Itulah bentuknya lek. Ya udah terbuka lek, kita tokok lek pin pistonnya lek, sampai keluar lah dia lek. Udah terlepas semua lek, kita periksa lek dekselnya dulu ya kan. Kita buka setelan klepnya lek, kita lepaskan sekalian lek baut setelan klepnya lek, pakai kunci setelan klep. Ini agak keras nih lek bautnya ya kan. Lanjut kita buka noken asnya lek ya kan, kita buka dulu tahanannya. Sebelumnya tadi belum terbuka lek, cuman aku kendorkan aja lek. Kita pasang baut noken as yang 17 itu, baru kita congkel pakai obeng aja lek. Waduh, noken asnya kemakan lek, pantas suaranya kayak kacang goreng lek ya kan. Oke lek, lanjut kita buka pen piano klepnya lek, pakai tracker. Kita putar baut trackernya itu ya kan lek, kita sentak aja pakai hammernya itu lek. Dah setelah terlepas pen piano klepnya lek, kita buka lah piano klepnya itu lek ya kan. Aduh, kemakan juga lek pen piano klepnya, tapi belum terlalu dalam lek, masih bisa diakalin lek. Oke lek, lanjut kita buka klepnya lek, kita tahan pakai kain, terus kita getok aja lek pakai kunci 14 sok. Kunci 14 soknya itu kita getok lek sampai terbuka lah itu kuku klepnya lek. Kita kumpulkan lah lek part-partnya, jangan sampai hilang kuku klepnya tuh ya kan, nanti cuto pula lek ya kan kalau hilang. Lanjut kita analisis lek ya kan. Aduh, klepnya pun termakan nih lek. Tengok nih lek, daun klepnya sampai habis lek. Itu klep bagian api lek, ini bagian minyaknya lek, sama juga lek, termakan juga. Batang klepnya pun habis juga lek, termakan, makanya suaranya kasar lek ya kan. Noken as, klep, sama botol klep kena lek. Seating klepnya pun udah kena juga lek, udah dalam dia, makanya mendelep ke dalam itu klep minyaknya lek. Oke lek, lanjut kita cek bagian sokar lek, kita tarik terus kita tokok lek. Kalau dia suaranya banter, A1 kena lek, tapi ini aman lek sokarnya lek. Oke lek, lanjut kita periksa bagian ring pistonnya lek. Ring pistonnya A1 udah kena juga lek ya kan. Pistonnya pun bolong-bolong nih lek. Aku rasa semi-semi juga nih lek ya kan. Oke lek, langsung aja aku bersihkan semua ini lek. Oke lek, ini setelah aku bersihkan semua lek ya kan, aku bawa ke tukang bubut, ganti seating klep, sama drat businya pun dadol juga lek. Jadi sekalian di bos tap ulang. Jadi ini lek penampakannya ya kan, setelah disekir klep ya kan, udah rata dia. Seating klepnya kan baru tuh lek, kayak gini lah dia awalnya lek, seating klepnya lek.
udah temakan parah le, nggak mungkin ditahankan aja le ya kan. Klepnya pun udah aku ganti nih le, botol klepnya pun ganti juga le, cuman satu yang diganti le, karena yang satunya masih aman le. Nah, kayak gini lah dia le suaranya le kalau masih padat dia le. Oke le, lanjutlah kita rakit le ya kan. O-ring klepnya kita ganti le, pakai asli Yamaha le, diusahakan asli le ya kan, biar awet dia le. Cara pemasangannya le, dikasih oli le sedikit ya kan, baru ditekan aja le pakai jari. Nah kayak gini le, wajib diganti dua-dua le. Nah, kayak gini lah dia le setelah terpasang le. Oke le, langsung lah kita pasang klepnya le ya kan, dikasih oli sedikit le biar enak dia masuknya le. Oke le, lanjut kita pemasangan per klepnya le. Kuku klepnya kita rakit dulu le ya kan, di retainernya. Setelah terakit le, kita pasang lah langsung ya kan di klepnya itu le. Ini nggak ada ringnya le, ringnya udah hilang nih le. Nggak apa-apa lah kita pasang aja le, soalnya susah nyari ring kayak gitu le, di spare part sini payah nyarinya le, langka spare part kayak gitu le. Oke le, cara pemasangannya kayak gini le, dikasih karet ban ya kan di retainernya itu le, tekan aja pakai kunci sok le, pakai mata sok 10 ataupun 12 le. Oke le, setelah terpasang tuh le ya kan, tes toko-toko le. Kalau aku kayak gini le, aku toko-toko dulu le, tes keamanan le. Lanjut tes isi pakai bensin le, bocor nggak dia le. Hasil skir klepan kita le, aman le, jocis le, sekiran klep kita le. Soalnya lama le, aku nyekir klepnya le, hampir setengah jam le. Manual pula tuh le, pakai tangan le, nggak pakai bur. Oke le, setelah diperiksa ya kan api minyaknya tuh le, aman le, nggak ada rembes-rembes bensin le. Lanjut le, kita rakit di bagian piano klepnya le. Piano klepnya yang aus tadi le, udah aku gerinda le. Aku gerinda pakai mata amplas le, jadi udah rata dia le, aman. Jadi di sini le, piano klepnya tuh kita pemasangannya harus pas di lubangnya itu le, biar kita enak masang pin piano klepnya le. Pemasangan piano klepnya tuh le sama aja le, mau in mau X sama aja le, bolak-balik nggak apa-apa le. Sama kayak mesin C series le, dibolak-balik pun nggak apa-apa dia ya kan, sama aja soalnya. Pin piano yang pertama enak masuknya le, yang kedua ini agak keras le, jadi toko aja nggak apa-apa le, memang gitu dia cara masangnya le. Setelah terpasang le, dicoba le, dites ya kan, nek turun harus enteng dia le, nggak boleh seret. Oke le, jadi di sini nokon as lamanya kan udah temakan le ya kan, jadi diganti le pakai yang baru ya kan. Jadi itu le, ujung nokon asnya le dikasih o-ring le, biar olinya nggak bocor dari sela-sela, supaya pelumasannya terfokuskan ke piano klepnya le. Oke le, sebelum dipasang ya kan, dikasih oli dulu sedikit le, jangan dikasih ludah le, soalnya ini besi bukan kulit ya kan. Ya tinggal kita masukkan, kita tekan aja le, kalau agak susah di toko aja le. Oke le, setelah terpasang noken asnya le, kita pasang plat tahanannya le, plat tahanan piano klep sama noken asnya, biar nggak keluar-keluar dia le noken asnya sama pen piano klepnya itu. Langsung aja kita kencangkan pakai kunci L5 le. Setelah itu le, kita pasang baut setelan klepnya le, kita pasang gitu aja le, agak dikendorkan aja, nanti penyetelannya pas udah dirakit aja le. Oke le, lanjut kita proses pemasangan ring pistonnya le. Pertama-tama kita pasang dulu ring cacingnya le, ujung ke ujungnya itu di pen piston le arahnya, pokoknya disilang lah le, silang X bisa, silang atas bawah bisa, tapi kalau aku silang X le, entah ya kalau di bengkel-bengkel lain le, soalnya beda mekanik beda cara dia le. Intinya kalau kita masang itu harus sesuai lah le ya kan, jangan sampai salah le. Kalau sampai salah dah ngebul lagi motornya le, jadi kerja 2 kali le kalau sampai salah ya kan. Oke le, lanjut kita proses pemasangan di bloknya le, kita kasih oli dulu sedikit ya le ya kan, agak kita setel sedikit le ya kan. Nah, harus menyilang dia le, pokoknya harus silang lah le, jangan sampai berhadapan dia sela-selanya itu le, ngebul nanti le. Agak kita pas-paskan sedikit lah ya kan. Agak susah ini le memang, soalnya operisisnya udah besar kali ini le, naik operisis kaji. Oke le, lanjut kita pasang pakinya le. Lanjut kita proses pemasangan bloknya le, kita pas-paskan itu ya kan sokarnya itu le. Barulah kita masukkan pin pistonnya le. Memang agak keras ini le, di toko pun nggak apa-apa le, asalkan jangan sampai lepas lah tuh le ring pistonnya tuh di bloknya itu le. Kalau lepas agak susah lagi kita masangnya le. Oke le, sebelum proses pemasangan spi pistonnya tuh le, kita tutup dulu le lubangnya, jangan sampai masuk spi pistonnya tuh le. Kalau masuk le berabe kita le, bongkar mesin. Gara-gara masuk gitu le, belah mesin le, aduh apa nggak gawat kali le ya kan. Buat jaga-jaga lah le ya kan. Kalau yang udah suhu nggak tahu le ditutup entah enggak le, kalau aku tutup le. Oke le, lanjut kita keluarkan tuh rantai temengnya ya kan, barulah kita sorong bloknya tuh le sampai masuk dia le.
agak dilap-lap sedikit le ya kan, biar nggak luber-luber dia olinya le, kena lem packing nanti le. Lanjut pasang lidah tensionernya le, jangan sampai lupa le ya kan, dulu harus dipas-paskan betul dia le, jangan sampai nggak pas le. Di dalamnya tuh dia ada kayak nut gitu le, harus masuk dia le ke nutnya tuh le, terasanya tuh dia le kalau masuk sama nggak masuk le. Kalau nggak masuk dia gantung le, kalau masuk dia pas-pasan le, digoyang-goyang kan nggak bisa le. Oke le, lanjut lah kita pasang packing dexelnya, pin dowel blocknya sama dexelnya aku pasang juga le. Intinya harus dipasang le, biar awet le, biar center dia le, blok dexelnya le. Kalau nggak ada pin dowelnya ditakutkan dia mereng le, dah nggak tahan lagi le, ngebul bentar aja le. Oke le, lanjut lah, tekan aja le, dipas-paskan sedikit le. Pasang ring tembaganya le, ring tembaganya nih semua sama le, nggak kayak C-series le, cuman satu ring tembaganya untuk jalur oli aja. Kalau ini semua kuningan semua le, tembaga maksudnya le. Oke le, lanjut lah, kita kencangkan aja baunya langsung le. Nah, ini yang kunci E8 nya le, kita kencangkan langsung le, atas bawah ya kan le. Kalau aku pakai perasaan masihan le, soalnya belum punya kunci torsi le. Oke le, di bagian mur dexelnya le, kita ngencanginnya disilang le, biar kencangnya merata le. Tapi nggak tahu rata enggaknya le, soalnya aku masih pakai perasaan ya kan. Bismillah aja le ya kan, yang penting yakin le ya kan. Oke le, lanjut proses pemasangan gigi temengnya le. Pemasangannya pakai ini le, pakai obeng enak le ya kan. Kita tarik itu rantinya le, terus kita masukkan giginya itu le. Oke le, setelah terpasang kita cek dulu le rantai temengnya le, masih layak pakai apa enggak, udah kendor apa enggak ya kan le. Rantai temeng masih aman le, jadi sini le kita tengok dulu le, harus stop dia le ya kan, harus pas stopnya le. Kalau kurang yakin le, ditojok lubang businya le pakai obeng le, dirasakan pistonnya tuh paling atas le. Terus kita cek di bagian gigi temengnya le, harus lurus dia tuh ke depan le. Oke le, setelah lurus le, kita kencangkan le pakai kunci T17 sama kunci shock 17 le. Oke le, lanjut kita setel klepnya le. Yang in kita kasih 0,10 le. Kalau yang X sama juga le, nggak apa-apa, 0,10, 0,15 pun nggak apa-apa le. Tapi aku di sini pakai feeling aja le. Kalau kira-kira kasar agak dipadatkan lah dia setelan klepnya ya kan. Oke le, lanjut kita tes kompresi le. Oke le, udah mantap le, kompresinya udah besar le ya kan. Lanjut kita pasang tutup temengnya le, kita kencangkan lah bautnya langsung le, atas bawah itu le ya kan. Kita pasang juga le tutup lubang magnetnya itu le ya kan, yang atom itu le, pakai obeng aja le kencanginya. Yang besar tuh kita kencangin juga le, pakai ring sama tang le. Tutup klepnya pun pasang juga le, atas bawah le ya kan. Yang bawah kita kencangkan, yang atas kita kendorkan dulu aja le, buat nengok olinya le naik apa enggak. Oke le, jadi di sini karburatornya diganti baru le, soalnya karburator lamanya itu udah nggak normal le. Di setel irit dia tinggi aja gasnya le, nggak bisa rendah le. Maunya dia di setel basah aja le, setel boros le. Ternyata buat harian le, nggak tahan lah nanti minyaknya le ya kan. Jadi disuruh ganti aja le. Oke le, langsung aja kita pasang ya kan di dexelnya tuh le. Langsung aja kita kencangan le, pakai kunci E5 le, kanan kiri le. Langsung kita pasang businya le. Drat businya nih udah aku bostap ulang le. Sebelumnya dulu le, businya itu diganjel pakai seng le. Kalau enggak mencolot le businya le. Oke le, kalau udah kayak gini jangan lupa kita cek olinya le, naik apa enggak le. Harus naik le, kalau enggak sama aja le ya kan. Oke le, ini setelah terpasang knalpotnya le, kita lihat hasilnya le ya kan. Oke le, udah berhasil le. Suaranya udah nggak kayak kacang goreng lagi le. Suaranya udah lumayan halus le. Asap putihnya pun udah hilang le dari knalpot tuh le. Iyalah, namanya udah diganti le ya kan. Oke le, jangan lupa like, comment, and subscribe le. Dan jangan lupa notifnya dihidupkan le, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya le. Oke le, see you next time.